Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Senior, hentikan, apa artinya ini? Su Yunming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Ling. Dengan mata merah darah, Paviliun Tusen tidak pernah memprovokasi senior, dan senior telah membunuh mereka. Bahkan jika nyawa orang-orang di Paviliun Tusen semua semut di mata Anda tidak berhak mengambilnya. Ucap Su Yunming. Paviliun Tusen. Yuan Ling tersenyum dingin, dan pada saat yang sama berkata dengan acuh tak acuh, saya dari sekte kelas 1, orang tua ini akan memperlakukanmu seperti semut. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Siuh, boom. Telapak tangannya jatuh, dan area tembok gerbang yang luas hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, ratusan orang tidak dapat mengelak dan berteriak serta terbunuh. Orang-orang ini semua adalah murid biasa Paviliun Tusen. Yuan Ling benar-benar terlalu kuat, alam Raja Naga kuat, dengan kekuatan kerajaan di tubuhnya, dan ketika dia menyerang, lebih banyak naga keluar, seperti darah naga sungguhan. Belum lagi kekuatan Yuan Ling, paksaan yang menakjubkan saja sudah cukup untuk membuat orang-orang di Paviliun Tusen terengah-engah, bahkan Su Yunming, yang akan menerobos alam Dewa Naga saat ini tak berdaya. Semua orang di Paviliun Tusen hanya bisa menyaksikan teman mereka terbunuh, dengan amarah yang mengerikan di hati mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Yuan Ling menyerang, sekte super lainnya, atau sekte kelas 1, sekte kelas 2, semua tampak acuh tak acuh, tanpa simpati atau belas kasihan. Su Yunming benar, di mata orang-orang ini, orang-orang di Paviliun Tusen, atau dengan kata lain, orang-orang dari sekte kelas 9 ini, tidak lebih dari semut. Seperti semut jenis ini, mereka bisa membunuhnya sesuka hati mereka. Saat ini, hanya Yuan Ling yang bermain dengan Paviliun Tusen. Jika dia benar-benar ingin memusnahkan, Tusen Paviliun akan musnah saat ini. Apa yang dia lakukan adalah memaksa Su Han keluar. Saya ingin melihat Su Han, apakah dia akan keluar jika Paviliun Tusen ini hancur. Yuan Ling berbicara, dan menembakkan telapak tangan ketiga. Wosh, siuh, boom. Cahaya telapak tangan seperti langit, merobek semua kekosongan dan menutupinya dari pusat Paviliun Tusen. Tanah secara langsung hancur berkeping-keping, puluhan bangunan seperti istana runtuh pada saat ini, dan susunan teleportasi Paviliun Tusen juga berubah menjadi ketiadaan saat ini. Melihat sekeliling, Paviliun Tusen, yang sebelumnya bisa dikatakan mewah dan sederhana, benar-benar kacau saat ini. Ada debu di langit, menyebar ke sekitarnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar, seperti lubang hitam, muncul di tanah. Di lubang hitam, ribuan mayat telah berubah menjadi lumpur darah, dan tidak ada tubuh utuh. Tidak, mata Su Yunming berwarna merah darah dan air mata mengalir keluar. Dia adalah wakil kepala Paviliun Tusen, dan dia memiliki tanggung jawab yang besar. Ada puluhan ribu orang di Paviliun Tusen. Tapi bagaimana dengan itu? Su Yunming bukanlah apa-apa bagi mereka. Apa kau tidak menyerah? Melihat penampilan Su Yunming yang menyakitkan, pria paruhbaya sekte makam pedang abadi mencibir. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk memanggil senior. Pada saat ini, berlutut dan membenturkan kepala Anda sampai mati, itu juga tidak akan merubah keadaan, ucap Master Sekte Pedang Makam Abadi. Su Yunming sangat marah hingga tubuhnya gemetar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kebencian sedikit pun. Bukannya dia tidak membenci, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, karena dia tahu bahwa sekali dia menunjukkan kebenciannya, itu akan menyebabkan Yuan Ling melakukan pukulan yang lebih keras. Tetua Agung adalah pusat kekuatan tertinggi Istana Yuxu, dan Istana Yuxu juga merupakan sekte super. Membiarkanmu menunggu untuk berlutut, bukankah itu penghinaan? Benua Longwu memiliki aturan. Ketika Anda melihat sekte super, Anda harus berlutut dengan hormat.
Cepat berlutut. Jika kau tidak berlutut, semua bangsamu akan mati. Setelah pria paruh baya di makam pedang abadi membuka mulut mereka, semua orang mencibir orang-orang di paviliun Tusen yang tampak seperti semut. Di paviliun Tusen, semua orang memandang Su Yunming dan mereka semua menunggu keputusan Su Yunming. Bangsat, masih tidak berlutut. Melihat keheningan Su Yunming, pria paruh baya di makam pedang abadi mengerutkan kening dan segera menembak. Wuung, wosh. Cahaya pedang emas muncul dari langit. Dari ukuran cahaya pedang biasa di awal, itu langsung berubah menjadi panjang beberapa ribu kaki. Dengan gelombang cahaya dari telapak tangannya menuju paviliun Tusen, cahaya pedang menakjubkan yang panjangnya ribuan kaki, dengan tekanan yang mengerikan, tiba-tiba merobek kekosongan dan menebas menuju paviliun Tusen. Boom! Cahaya pedang itu menghancurkan segalanya, menyapu istana paviliun Tusen, dan bahkan 3 gambar yang ditinggalkan Su Han di alun-alun, semuanya tersapu ke dalam ketiadaan. Pada saat ini, seluruh alun-alun porak-poranda, dan pola besar muncul di tanah yang mulus. Pola ini, yang disebabkan oleh cahaya pedang, seperti bekas luka yang sangat besar. Ada murid paling banyak di alun-alun, dan jeritan terus-menerus keluar, dan tangisan dan keputusasaan juga tidak ada habisnya. Siluet itu ditutupi oleh cahaya pedang, dan mereka hancur hampir sebelum jatuh. Hanya dengan pedang ini, hampir 2000 orang tewas. Hentikan! Teriak Su Yunming meraung, yang lain juga menatap pria paruh baya dengan gigi terkatup, ingin menggigitnya menjadi beberapa bagian. Berlutut atau tidak, ucap pria paruh baya itu memandang Su Yunming, seperti perintah dan ancaman. Penghinaan bagi Su Yunming sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Dia benci dan benci karena dia belum cukup kuat untuk melawan. Masih tidak ingin berlutut. Pria paruh baya itu mendengus dingin, tidak apa-apa. Saya akan berkata kepada Anda sekali lagi. Jika Anda tidak berlutut, saya akan membunuh 1000 murid paviliun Tusen Anda. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat bertahan. Ketika suara itu jatuh, dia benar-benar ingin melakukan gerakan lain. Baik-baik, saya akan berlutut, saya akan berlutut. Pada saat ini, Su Yunming tiba-tiba mengangkat kepalanya, suaranya menjadi sedikit serak. Aku berlutut, aku berlutut. Wakil Master Pavilion. Mendengar perkataan Su Yunming, Liu Yun tidak jauh dari sana gemetar dan berkata, Tuan Pavilion pernah berkata bahwa aku, orang dari pembantaian Pavilion para dewa, berlutut ke surga dan berlutut kepada orang tuaku, tetapi tidak pernah berlutut kepada orang lain. Kita bisa dibunuh, bukan dihina. Wakil Master Pavilion, saya akan mati, dan kamu tidak bisa berlutut. Ucap Hong Chen dengan hati bergetar. Saya tahu, Anda berlutut agar kita semua tidak mati, tapi itu tidak perlu. Kita bisa mati, tapi harga diri kita tidak bisa dihancurkan. Ucap Liu Yun tegas. Jangan pernah berlutut, jangan berlutut. Para murid paviliun Tusen lainnya juga berbicara dengan suara keras, dan suara itu mengguncang langit, menyebabkan banyak orang sekte super cemberut dalam-dalam. Berlutut di langit, berlutut di depan orang tuamu. Ini adalah kalimat yang Su Han ucapkan, dan itu juga yang paling sering dia ucapkan kepada orang-orang di paviliun Tusen. Siapapun yang bergabung dengan paviliun Tusen, setelah beberapa lama berhubungan, menganggap Su Han sebagai dewa. Karena Su Han bisa melakukan apa saja yang orang lain tidak bisa. Bahkan jika mereka hanya orang biasa sebelumnya, setelah bergabung dengan paviliun Tusen, mereka bisa menjadi prajurit, dan mereka lebih kuat dari prajurit lainnya. Bagi mereka, kata-kata Su Han adalah iman, iman yang tidak berubah, dan iman yang abadi. Jika seseorang di paviliun Tusen berbicara sebelumnya, mereka bisa mati, tetapi keyakinan mereka tidak dapat dihancurkan. Bahkan saat mereka bertemu Su Han tidak pernah membiarkan mereka berlutut kepadanya, karena berlutut pada orang lain akan menjadi penghinaan abadi bagi dirinya sendiri. Justru karena itulah posisi Su Han di hati mereka semakin tinggi. Pada saat ini, mereka menyaksikan pembunuhan begitu banyak orang di paviliun Tusen, tetapi mereka tidak berdaya.
Penghinaan dan kemarahan di hati mereka benar-benar tak terlukiskan. Jika Anda benar-benar berlutut dan membiarkan diri Anda memohon ampunan, akan lebih baik jika kita mati. Mata pria paruh baya itu menjadi dingin, dan dia menyapu orang-orang di paviliun Tusen, dan berkata dengan dingin, sayangnya, terkadang tulang punggung tidak digunakan seperti Anda, itu hanya merugikan diri sendiri. Master Paviliun akan membalaskan dendam kami. Cepat atau lambat, Master Paviliun secara pribadi akan mengunjungi Anda yang disebut Sekte Super untuk memberitahu Anda apa penyesalan itu. Jika kau ingin membunuh, bahkan jika kau membunuh kami semua, masih ada Master Paviliun yang akan membalaskan dendam kami. Orang-orang di Paviliun Tusen berbicara pada saat yang sama, semuanya meraung, suaranya mengguncang langit, seperti guntur. Bisa dikatakan mereka sedang mencari kematian, bisa dikatakan mereka cuek dengan keadaan saat ini, mereka tidak bisa melawan, dan mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka dengan perkataan mereka. Bukannya mereka bodoh, tapi mereka tahu bahwa meskipun Su Yunming benar-benar berlutut hari ini, mereka tidak akan membiarkan penghuni Paviliun Tusen selamat. Bagus. Ekspresi pria paruh baya di makam peri pedang semakin dingin dan semakin dingin. Aku sangat mengagumi keberanian kalian, tetapi kalian telah berhasil membangkitkan amarahku. Hari ini, bahkan Su Han benar-benar bukan Liang Shaohui, dasar sekte seperti semut, kalian pasti akan dibantai. Senior, Su Yunming melompat dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata, mereka hanya pejuang biasa. Mereka tidak bisa mengancam senior sama sekali. Saya meminta senior untuk mengampuni mereka. Kalau begitu, kenapa kau tidak buru-buru dan berlutut untukku? Pria paruh baya itu tiba-tiba berteriak. Wakil Master Paviliun. Orang-orang di Paviliun Tusen berteriak pada saat yang sama, bahkan jika Anda benar-benar berlutut untuknya, mustahil baginya untuk membiarkan kami pergi. Su Yunming diam, dan perlahan berjalan ke depan, dan akhirnya berjalan keluar dari tembok kota yang berantakan, menekuk kaki kanannya dan berlutut di tanah. Junior menghadap dan berlutut kepada senior, ucap Su Yunming. Suara Su Yunming serak, seolah-olah suaranya pecah. Wakil Master Paviliun melihat Su Yunming benar-benar berlutut, Liu Yun dan yang lainnya marah dan memuntahkan seteguk darah. Berlutut dengan satu lutut. Siapa yang mengizinkanmu berlutut dengan satu lutut? Kedua lutut, teriak pria paruh baya itu lagi. Berlutut dengan satu kaki, seperti seorang punggawa bagi kaisar, seperti seorang murid bagi Master Paviliun. Ini tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan. Tapi berlututlah, itu akan sangat memalukan. Siu, sesosok berkedip, itu Liu Yun. Masih ada darah di sudut mulutnya. Dia meraih Su Yunming dan mendesis, Wakil Master Paviliun, kamu adalah tubuh 10.000 emas, bagaimana kamu bisa berlutut untuk orang lain? Jika kamu benar-benar ingin berlutut, aku akan melakukannya untukmu. Ketika suara itu jatuh, Liu Yun menggedor, berlutut di kedua lutut, dan sujud ke tanah. Jika kamu ingin aku berlutut, aku akan berlutut untukmu. Liu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan mencibir, apa yang kamu? Bagaimana kamu bisa menggantikannya? Aku ingin dia berlutut, bukan untuk membuatmu mengerti. Kamu hanya ingin melihatku menunggu untuk berlutut, siapapun yang berlutut, bukankah semuanya sama? Ucap Liu Yun dengan marah. Aku ulangi, aku meminta dia berlutut, bukan kamu. Jika kamu berbicara omong kosong di sini, aku akan membunuhmu dulu. Kata pria paruh baya itu dengan dingin. Menyingkir. Su Yunming mendorong Liu Yun menjauh, kaki kirinya juga membungkuk. Wakil Master Paviliun tidak diizinkan. Hong Chen dan yang lainnya juga bergegas maju, meraih lengan Su Yunming dan tidak membiarkannya berlutut. Semua orang tahu bahwa Su Yunming adalah ayah Su Han. Dari samping, posisi Su Yunming di hati mereka bahkan lebih tinggi dari Su Han. Mereka menganggap Su Han sebagai dewa, tetapi mereka menganggap Su Yunming sebagai gunung Tai. Su Yunming tidak pernah menganggap mereka sebagai bawahannya sejak mereka bergabung dengan Paviliun Tusen,
Ekspresi Su Yunming selalu sangat baik, dan dia tidak pernah memukuli atau memarahi mereka sekalipun. Dibandingkan dengan sekte lain, ini tidak pernah sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah wakil Master Pavilion. Tetapi pada saat ini, berlutut, bagaimana Su Yunming bisa menahan penghinaan ini? Keluar dari sini. Tubuh Su Yunming bergetar, dan basis kultivasi yang kuat pecah, dan langsung mengguncang Hong Chen dan yang lainnya. Jika kalian masih menganggap saya sebagai wakil Master Pavilion, Anda semua akan menutup mulut dan mendengarkan perintah saya. Su Yunming melirik ke seberang kerumunan, lalu berbalik dan berlutut langsung ke arah pria paruh baya dan lainnya. Saat berlutut, sedikit suara datang dari tanah. Suaranya kecil, tetapi di telinga orang-orang Pavilion Tusen, itu seperti guntur, memengaruhi hati mereka. Penjilat, melihat Su Yunming berlutut, pria paruh baya itu berbicara dengan acuh tak acuh. Su Yunming perlahan menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cepat, benturkan kepalamu, ucap pria paruh baya itu lagi. Semua orang di Pavilion Tusen mengertakkan gigi. Mereka tahu bahwa ini sengaja menyulitkan Su Yunming. Tapi kenapa Su Yunming tidak tahu? Bagaimana dengan mempersulit? Selama ada kesempatan, dia tidak bisa tanpa daya menyaksikan orang-orang Pavilion Tusen terbunuh. Untuk Su Yunming, selama orang-orang di Pavilion Tusen masih hidup, dia akan berlutut dan bersujud. Dalam hatinya, apa yang disebut martabat dibandingkan dengan kehidupan masyarakat Tusen Pavilion. Dum, ada batu di depannya, dan dahi Su Yunming membentur batu itu dengan keras. Pembengkakan samar muncul di dahi. Terus benturkan. Pria paruh baya itu menatap Su Yunming dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan membiarkanmu berhenti, kamu tidak akan diizinkan untuk berhenti. Tidak, semua orang di Pavilion Tusen menggelengkan kepala. Mereka menyaksikan Su Yunming membenturkan kepalanya, dan perasaan tidak berdaya yang dalam muncul dari hati mereka. Mereka sudah melenyapkan sekte setan darah dan sekte Wuzong sejati, dan bahkan berencana untuk menyerang Liu Suezong setelah Su Han kembali. Sejak bergabung dengan Pavilion Tusen, semuanya mulus, dan mereka selalu merasa bahwa meskipun langit sedang runtuh, akan ada Tuan Pavilion dan lainnya yang menentangnya. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari pentingnya kultivasi. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Jika Anda ingin tidak diinjak-injak oleh orang lain, jika Anda ingin hidup aman dan sehat, Anda hanya dapat melakukannya jika Anda memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dum. Ada keheningan di seluruh bidang, hanya suara Su Yunming yang membenturkan kepalanya terus-menerus. Setiap kali benturan terdengar, seperti guntur, sampai ke telinga orang-orang di Tusen Pavilion, membuat hati mereka terus-menerus mengaum dan gemetar. Mereka berdiri, tetapi mereka merasa lemah di kaki mereka dan lemah di tubuh mereka, seperti segumpal daging. Masih kurang keras. Pria paruh baya itu berkedip, tiba-tiba mendatangi Su Yunming, memegangi kepalanya, dan membantingnya ke tanah. Boom! Untuk sesaat, Su Yunming bereaksi secara naluriah dan ingin melawan, tetapi dia segera menekan ide ini, karena di belakangnya, masih banyak murid Pavilion Tusen yang perlu bertahan hidup. Orang-orang ini adalah hasil kerja keras Su Han, dan juga kerja kerasnya. Dum! Kepala Su Yunming tertunduk, dahinya membentur batu, tiba-tiba darah merah mengalir keluar, dan rasa sakit yang tajam datang dari tengah alisnya. Pada saat ini, Su Yunming tidak memiliki basis kultivasi operasional. Karena dia tahu bahwa jika basis kultivasi dijalankan, tidak akan ada artinya sama sekali, dan pria paruh baya dan yang lainnya pasti akan merasakan hal yang sama. Lakukan lagi, pria paruh baya itu berteriak, dan memukul kepala Su Yunming lagi. Dum! Suaranya menjadi jauh lebih keras, dan dahi Su Yunming telah benar-benar retak, dan tulang terlihat. Rasa sakit seperti itu tidak tertahankan bagi orang biasa ketika basis kultivasi tidak berfungsi, dan Su Yunming juga tak tertahankan. Tapi dia harus menanggungnya. Hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, yaitu,
Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia tanggung, dia harus menanggungnya, dan dia tidak bisa membiarkan pihak lain menyerang orang-orang di Paviliun Tusen lagi. Kamu bisa menanggungnya. Mata pria paruh baya itu bersinar, dan senyum jahat tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Suruh mereka semua berlutut, ucap orang tua itu. Dahi Su Yunming berdarah dan berdarah, dia menoleh sedikit, dan berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang di Paviliun Tusen, dengarkan perintah saya, semuanya berlutut." Wakil Master Paviliun, Liu Yun dan yang lainnya tidak mau melihat luka di dahi Su Yunming, perasaan di hati mereka benar-benar tak terlukiskan. "Berlututlah," teriak Su Yunming. Baik, pada saat ini, semua orang di Paviliun Tusen berteriak, dan mereka semua berlutut di tanah. Su Yunming sudah berlutut, saat ini, martabat apa yang mereka butuhkan untuk diri mereka? Semua orang tahu bahwa Su Yunming harus menanggung penghinaan dan rasa sakit seperti itu, hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah membiarkan mereka bertahan hidup. Jika Anda peduli dengan apa yang disebut martabat mereka saat ini, Anda akan benar-benar menyesal atas apa yang telah diberikan Su Yunming. Kalian semua sangat lemah. Pria paruh baya itu melirik orang-orang di Paviliun Tusen, dan tiba-tiba berhenti di Xiao Yuran dan Xiao Yuhui. "Kalian berdua, kemarilah," ucap pria paruh baya itu. Keduanya terkejut, dan melihat bahwa Su Yunming diam, dan sosok mereka tidak bergerak. "Pak, suruh mereka datang," teriak pria paruh baya itu menampar wajah Su Yunming, dan segera muncul bekas telapak tangan yang merah dan bengkak. Tapi Su Yunming tetap diam. Dari ekspresi pria paruh baya, samar-samar dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Wosh! Cahaya emas tiba-tiba muncul, itu adalah pedang panjang emas. Pedang panjang ini tergeletak di leher Su Yunming, seperti ingin memotong lehernya. Berhenti. Xiao Yuran tersentuh, wajahnya yang cantik pucat, dan dia segera bangkit dan berkata, "Aku akan pergi." Xiao Yuhui juga berdiri, dan keduanya perlahan berjalan ke pria paruh baya itu. "Buka bajumu." Pria paruh baya itu memandang mereka berdua dengan senyum jahat. Hahaha. Mendengar ini, mata orang-orang sekte super lainnya menunjukkan mata mereka dan tertawa. Saya harus mengatakan bahwa baik Xiao Yuhui dan Xiao Yuran sangat cantik, mereka memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, tetapi ada beberapa kesamaan dalam penampilan, yang membangkitkan rasa penasaran banyak pria yang hadir. Ketika Xiao Yuhui dan Xiao Yuran mendengar ini, wajah cantik mereka langsung memucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. "Berani mundur." Pria paruh baya itu menggunakan sedikit lebih keras, dan pedang panjang Huangse emas membuat tanda darah cerah di leher Su Yunming. "Patuhi perintahku, buka bajumu, jika tidak, aku akan membunuhnya," ucap pria paruh baya itu. "Jianxi, ini hanya dua gadis kecil. Tidak perlu ancaman seperti itu, kan?" Seseorang di Giant Island berbicara, meskipun terdengar sedikit tidak menyenangkan, nyatanya, matanya selalu tertuju pada Xiao Yuhui dan Xiao Yuran. "Rulin, tidakkah kau paling menyukai bayi perempuan itu? Kau bisa memilih satu dan memperlakukannya seperti yang kuberikan padamu, bagaimana?" Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, "Dia juga pedang jahat di mulut Rulin." "Haha, itu bagus secara alami, tapi ini bukan bantuan." Rulin tertawa dan terbang ke sini. Jian Xie mengabaikannya, tapi melihat Xiao Yuhui dan Xiao Yuran lagi. "Aku memberimu waktu 3 detik, jika kau tidak mendengarkanku, aku akan membunuhnya. Sekarang hitungan mundur dimulai. 3. Ekspresi Xiao Yuhui dingin, sementara wajah cantik Xiao Yuran pucat, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Siu. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas, dan saat itu bergegas, pisau hitam panjang muncul, dan menebas ke arah Jian Xie. Wakil Master Pavilion. Semua orang di Tusen Pavilion berbicara. "Kau berani melakukan sesuatu denganku." Dan Jian Xie juga memiliki mata yang dingin, dan sosoknya curam dan kemudian mundur. Pada saat yang sama, pedang panjang Huangse emas di tangannya langsung menebas dan menutupi pedang panjang itu. Su Yunming lah yang bergerak.
Kau membuatku berlutut, aku melakukannya. Kau membuatku bersujud, aku melakukannya. Tetapi pada saat ini, aku juga akhirnya tahu bahwa itu adalah hal yang aneh bagiku. Mereka benar. Harapanku benar-benar hancur. Bahkan jika aku menyenangkanmu, kau tetap tidak akan membiarkan mereka pergi. Kalau begitu, maka aku mungkin juga berubah menjadi harimau, setidaknya sebelum saya mati. Ucap Su Yunming dengan ekspresi dingin. Duar, pedangnya menyentuh pedang panjang itu, dan ledakan besar terdengar. Su Yunming menyemburkan seteguk darah, dan langsung terguncang kembali. Bagaimanapun, dia hanya puncak dari alam naga pil, dan dia belum mencapai alam dewa naga, tetapi pedang jahat adalah puncak alam dewa naga yang sebenarnya. Di tempat lain, Kabupaten Yuanshan, Sekte Awan Dingin, Han Yunzong. Di dalam ruangan, Ling Qinghai duduk di sana dengan alis cemberut, dan di antara kursi di bawahnya, He Chong, Lin Tao, dan Yun Ye semuanya duduk dengan wajah jelek. Lapor Master, ucap seorang murid masuk dari luar dengan suara tajam. Ada kabar apa? Ling Qinghai segera bertanya. Dilaporkan kepada Master Sekte, Jian Xie yang kuat dari makam pedang abadi terus mengintimidasi orang-orang di Paviliun Tusen. Meskipun wakil Master Paviliun Su Yunming sudah berlutut untuk mereka dan membenturkan kepalanya, mereka masih belum berhenti mengintimidasi Paviliun Tusen. Apa? Teriak Ling Qinghai. Dia meminta Xiao Yuhui dan Xiao Yuran untuk melepas pakaian mereka, ucap murid itu ragu-ragu. Bangsat, duar. Ling Qinghai menampar kursi, dan kursi di bawahnya langsung hancur, dan dia juga tiba-tiba berdiri. Sungguh makam pedang abadi yang sombong, memang benar bahwa Sekte Super menganggap kita semua semut, itu tidak palsu, tetapi bagaimana Paviliun Tusen bisa dihina begitu? Ucap Ling Qinghai dengan marah. Wakil Master Paviliun Su Yunming telah menolak, dan semua orang di Paviliun Tusen juga telah melancarkan serangan. Murid itu berbicara lagi, tetapi ada sedikit desahan dan penyesalan dalam kata-katanya. Karena semua orang tahu seperti apa akhir dari Sekte Sembilan Liu yang berani bertindak atas Sekte Super itu nantinya. Tapi Paviliun Tusen saat ini menghadapi lebih dari satu Sekte Super. Ling Qinghai duduk di tanah, senyum di sudut mulutnya sedikit sedih, dan seluruh tubuhnya benar-benar hilang. Suhan adalah sahabatku, dan terobosanku dibuat olehnya. Dapat juga dikatakan bahwa sebagian besar Sekte Awan Dingin saat ini dibantu oleh Paviliun Tusen. Tapi saya, ketika Paviliun Tusen dalam masalah, aku tidak bisa membantu sama sekali. He Chong bangkit dan membujuk, Master Sekte, semua yang saya tunggu hari ini semuanya diciptakan oleh Master Paviliun Su. Dia baik kepada kita, bahkan jika dia membayar nyawanya, dia harus membayarnya, tetapi pada saat ini, Paviliun Tusen sedang menghadapi Sekte Super. Bahkan jika kita bergerak, itu tidak ada gunanya. Memang, Yun Ye dan Lin Tao sama-sama bangkit dan berkata dengan suara rendah, meskipun ini sedikit kejam, itu juga fakta. Dengan basis kultivasi saya, bahkan jika saya membantu, saya tidak akan lolos dari kematian. Bangsat. Kenapa aku tidak bisa melakukan apapun? Ling Qinghai berbicara dengan marah. Dia sangat tidak berdaya hanya karena dia tahu. Jelas saya ingin membantu, saya cemas dengan Su Yunming, tetapi saya tahu bahwa meskipun kita membantu, itu hanya kematian yang kita terima. Di tempat lain, ketika Ling Qinghai marah dan lemah, Su Yunming telah dikepung beberapa orang. Wosh! Siuh siuh siuh! Duar 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 duar, buom, cekera, buom. Pedang panjang pedang iblis itu melonjak ke langit, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menghancurkan semua ruang, dan membunuh Su Yunming. Dan orang-orang di Paviliun Tusen mati, ini benar-benar hanya sekejap. Beberapa kepala dipotong tiba-tiba dan jatuh ke tanah dengan percikan darah. Mereka adalah para murid biasa Paviliun Tusen. Matanya lebar, bahkan mereka mati dalam keadaan mengenaskan. Di mata mereka yang tidak terpejam, ada kemarahan dan keengganan yang tak terkatakan. Pemandangan seperti itu terjadi pada banyak murid Paviliun Tusen.
Hampir 1.000 orang tewas pada saat para murid Paviliun Tusen bangkit untuk melawan. Yang terendah yang mereka hadapi adalah sekte kelas 2, dan yang terendah adalah kultivator alam Dewa Naga. Penatua Agung Istana Yuksu di alam Kaisar Naga tidak perlu mengambil tindakan, hanya prajurit mereka saja dapat menghancurkan Paviliun Tusen. Semburan darah merah cerah memercik, dan salah satu lengan Su Yunming langsung tersapu oleh cahaya pedang, dan itu memotong secara tiba-tiba. Tapi ini baru permulaan, pada saat lengan ini dipotong, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke belakang, langsung menembus pertahanan Su Yunming. Duar. Pada saat ini, pikiran marah Su Yunming tiba-tiba menjadi tenang. Dia berhenti melawan, karena dia tahu bahwa melawan itu tidak berguna. Dia menoleh untuk melihat orang-orang di Paviliun Tusen, yang telah mati, lalu melihat Xiao Yuhui, Xiao Yuran, Liu Yun, Hong Chen dan lainnya yang mencoba melawan. Saat ini, Su Yunming tersenyum. Wakil Master Paviliun. Seseorang berteriak dan berteriak, "Maafkan aku karena tidak bisa melindungi kalian." Su Yunming membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, "Saya adalah wakil kepala Paviliun Tusen. Saya telah mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian, tetapi kalian masih terbunuh." Wakil Master Paviliun, Liu Yun, Hong Chen dan yang lainnya semua berbicara, mata mereka merah. "Jika ada kehidupan setelah kematian, aku tidak ingin menjadi wakil kepala Paviliun lagi, karena aku tidak ingin melihat kalian mati lagi." Senyum Su Yunming semakin membesar, dan sosoknya benar-benar terbungkus cahaya pedang setelah kata terakhir jatuh. Tidak, pada saat ini, raungan mengejutkan datang dari mulut orang-orang di Paviliun Tusen, dan hati mereka meledak. Siuh, duar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang, diikuti oleh Su Yunming. "Tidak!" teriak Xiao Yuran. Wajah cantik Xiao Yuran menunjukkan kebencian yang kuat, tetapi lawannya sangat kuat. "Nona kecil, kau bisa hidup karenaku. Kau sungguh tidak tahu apa yang baik atau buruk." Sosok Jianxie berkedip, dan dia datang ke Xiao Yuhui dan Xiao Yuran, dan tiba-tiba meraihnya dengan tangan besarnya. Melihat seseorang menyerang Xiao Yuhui, Xiao Yuran tiba-tiba mengeluarkan suara dingin dan langsung memblokirnya. Pada saat yang sama, dia meremas tangan besarnya, dan ruang itu tiba-tiba meledak. Duar. Ekspresi Xiao Yuhui berubah drastis, dan saat ruang itu pecah, pakaian di tubuhnya juga hancur. Jianxi terlahir dalam kejahatan seksual cabul. Dia tidak ingin membunuh Xiao Yuran dan Xiao Yuhui, karena dia belum menikmatinya. Dasar bajingan. Gigi perak Xiao Yuhui terkatup erat, dan saat bajunya hancur, dia segera berubah menjadi kabut dengan aura, menghalangi dia di sekitar tubuhnya. "Wosh, apa menurutmu ini bisa menghalangi tubuhmu?" Sudut mulut Jianxie memunculkan senyum jahat, dan kemudian menggenggamnya dengan telapak tangannya, mencoba membubarkan kabut. "Adik perempuan." Xiao Yuran segera melintas, ingin melawan. Keputusasaan muncul di mata indah Xiao Yuhui. "Sebenarnya aku selalu tahu bahwa kamu juga menyukai Xiao Suhan, kan?" ucap Xiao Yuhui. Mendengar ini, tubuh Xiao Yuran kaget, dan dia memandang Xiao Yuhui dengan luar biasa. "Tidak masalah. Kamu adalah kakakku, aku tidak akan marah, karena Xiao Suhan benar-benar terlalu baik." Xiao Yuhui memandang Xiao Yuran dan berbisik pelan, "Hanya saja kakak perempuanku harus mengambil langkah pergi dari sini. Jika kakak bisa hidup, kakak perempuan harus membantu Suhan untuk membalaskan dendam, oke?" "Tidak, adikku, kamu tidak akan mati, kakak tidak akan membiarkanmu mati." Xiao Yuran mengertakkan giginya dan meledak dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju Xiao Yuhui. Dum, siuh. Namun, bagaimana kecepatannya bisa menyamai kecepatan pedang iblis itu? Boom! Ruang itu hancur lagi, dan kabut di tubuh Xiao Yuhui terguncang. "Aku hanya punya satu suami, dan aku hanya punya satu pria, dan itu adalah Xiao Suhan." Xiao Yuran menarik pandangannya, dan segera menatap Jianxie.
Apakah suamimu sering melihat tubuhmu yang indah ini? Dasar bajingan. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Xiao Yuran tiba-tiba membuncit. Tidak, mata Xiao Yuhui melebar seketika, dan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Adik, kamu berjanji padaku bahwa kamu harus merawat Xiao Suhan dengan baik. Xiao Yuran tersenyum, cantik dan mengharukan. Air mata memenuhi sudut matanya dan perlahan jatuh. Boom! Saat berikutnya, tubuh yang membengkak dengan cepat, termasuk awan dan kabut berubah menjadi aura, meledak dengan keras. Yuran! Xiao Yuhui melihat semua ini dengan tidak percaya, dan kesedihan dan rasa sakit yang mendalam datang ke hatinya. Dalam benaknya, semua kenangan muncul saat dia bermain dengan saudari perempuannya. Semua kenangan itu sepertinya menghilang saat ini, saat Xiao Yuran hancur. Xiao Yuhui benar-benar tidak bisa mempercayainya, dan bahkan lebih tidak mau mempercayainya, mengapa semua yang dulunya baik menjadi seperti ini. Murid Paviliun Tusen telah meninggal tak terhitung jumlahnya, dan Su Yunming juga mati, dan sekarang, saudara perempuannya sendiri juga mati. Apa ini? Xiao Yuhui berbicara kesakitan, merasa kepalanya akan meledak. Mengapa? Jian Xie mencibir, karena Tusen Paviliun menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung. Ketika suara itu jatuh, dia memukul Xiao Yuhui. Xiao Yuran meledakkan dirinya sendiri, membuatnya merasa sangat buruk, dan dia juga tahu bahwa potongan lemak Xiao Yuran pasti tidak akan bisa dimakan. Keduanya adalah saudara perempuan, dan Xiao Yuhui pasti akan meledakkan dirinya juga. Daripada melakukan ini, dia mungkin lebih baik membunuhnya saja. Siu! Cahaya pedang datang dari seberang langit dan mencapai kepala Xiao Yuhui dalam sekejap mata. Meskipun Xiao Yuhui memiliki bakat yang luar biasa, meskipun dia telah membuka 108 meridian, meskipun Su Han telah memberinya banyak teknik rahasia, tapi dia sama sekali bukan tandingan orang ini. Siu, Klang, pergilah. Duar. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul, itu adalah Hong Chen. Ketika muncul, Hong Chen bahkan memanggil 3 monster tier 4. Namun, ketiga monster tier 4 ini, yang seharusnya sangat kuat, seperti kertas tipis pada saat mereka muncul, dengan mudah terbelah dua oleh cahaya pedang. Kau punya cara untuk memanggil monster tingkat 4, tapi, apa gunanya bagiku? Suara orang itu sangat dingin, dan dia mengayunkan pedang panjangnya lagi. Hanya ada satu berkas pedang sebelumnya, dan ternyata ada 3 balok pedang yang muncul satu demi satu. Selain yang sebelumnya, total 4 balok pedang muncul, menutupi keduanya. Cepat, pergi dari sini. Ekspresi Xiao Yuhui berubah dan dia berkata kepada Hong Chen. Anda duluan. Saat Hong Chen mundur, dia menampar tubuh Xiao Yuhui dengan telapak tangan. Sosok Xiao Yuhui segera terbang. Dan Hong Chen juga berada di bawah kekuatan serangan balik, tidak hanya tidak mundur, tetapi malah bergegas maju. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk membantu Xiao Yuhui melarikan diri. Ketika cahaya pedang jatuh, Hong Chen dipotong menjadi 2 secara langsung. Slaas! Hong Chen! Xiao Yuhui menjerit, air mata terus mengalir. Hong Chen terbunuh, memang ada sedikit jeda, tapi itu hanya sesaat. Kau tidak bisa lari dariku. Mata iblis pedang itu dingin, dan sosoknya bergegas keluar. Paksaan dari puncak alam Dewa Naga meledak, dan dia datang ke belakang Xiao Yuhui dalam sekejap, bahkan kecepatan 4 cahaya pedang tidak bisa menandinginya. Duar. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan menamparnya dengan keras di punggung Xiao Yuhui. Semua pertahanan tubuh Xiao Yuhui hancur saat ini, dan tubuhnya yang halus juga bergetar hebat, mulutnya memuntahkan darah. Tidak mati. Jian Xie mengerutkan kening, dan segera mencibir, sepertinya kamu masih tidak ingin mati. Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa melayaniku dengan baik, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Dia awalnya mengira Xiao Yuhui akan menghina atau melarikan diri, tetapi yang tidak dia duga adalah sosok Xiao Yuhui benar-benar berhenti. Tidak hanya berhenti, tapi juga bergegas menuju Jian Xie.
Xiao Yuhui tidak berbicara, tetapi ketika mendekati Jian Xie, dia langsung terjun ke pelukannya. Aroma tubuh yang kuat menyebar ke hidung, Jian Xie menarik napas dalam-dalam, dan berkata, seperti yang diharapkan dari tubuh seorang gadis, sangat harum. Xiao Yuhui mengangkat kepalanya sedikit, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi mengerikan saat ini. Boom! Sebuah ledakan mengejutkan meledak di tubuh Xiao Yuhui, dan gelombang kejut yang menakutkan membuat Jian Xie menjadi orang pertama yang tersapu. Seberkas cahaya muncul di tubuh Jian Xie, yang merupakan pertahanan yang dibuat oleh kekuatan spiritual. Tersapu oleh gelombang kejut yang kuat ini, dia menyemburkan seteguk darah, dan sosoknya terbang terbalik, terciprat dengan darah merah cerah. Faktanya, dengan mentalitas pedang jahat yang telah hidup begitu lama, bagaimana Anda tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xiao Yuhui? Namun, Xiao Yuhui meledakkan dirinya terlalu cepat, dan Jian Xie tidak melakukan pertahanan lengkap sebelum dia tersapu oleh gelombang pemukulan. Namun, bahkan jika tersapu, itu hanya luka ringan pada Jian Xie dan semburan darah. Pada saat ini, Paviliun Tusen benar-benar bisa dikatakan penuh dengan potongan mayat dan kekacauan. Su Yunming, wakil kepala paviliun, meninggal. Xiao Yuran, kepala pengawal dingin suci, meninggal. Xiao Yuhui, kepala pengawal Zhenlong. Hong Chen, kepala pengawal Ming Yue, dan Liu Yun, kepala pengawal malam ungu. Seluruh paviliun Tusen menderita sebagian besar korban. Awalnya ada 20.000 orang, tetapi pada saat ini, hanya kurang dari sepertiga yang tersisa, dan beberapa yang dengan keras kepala melawan pada akhirnya akan dibunuh. Sepertinya, Su Han benar-benar Liang Shaohui. Grand Elder Istana Yuxu Yuanling melihat semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia telah membunuh puluhan ribu orang. Baginya, dia tidak merasakan perasaan sedikit pun. Jika dia bukan Liang Shaohui, dia pasti sudah muncul saat ini. Jian Xie dengan dingin mendengus, orang ini berani dengan makam pedang saya, berani melawan begitu banyak sekte super, seharusnya sudah memikirkan akhir hari ini sejak lama. Setelah dia keluar dari gerbang rusa, aku pasti akan memotongnya 1000 potongan pedang untuk menunjukkan kekuatan sekte superku. CKR. Pada saat ini, celah besar di kehampaan tiba-tiba robek. Yuanling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat sesosok tubuh yang keluar. Sosok ini berbusana Xingyi, dengan rambut yang sangat panjang dan terlihat cantik seperti seorang wanita. Jika Su Han melihatnya, dia pasti akan merasa bahwa orang ini agak mirip dengan Ye Longhe. Ketika pria ini muncul, dia tidak bisa menahan tercengang ketika dia melihat kekacauan di seluruh lantai paviliun Tusen. Ini masih larut. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan mendesah, kakak benar. Metode orang-orang ini benar-benar terlalu keji. Hentikan. Pemuda itu berbicara, suaranya menyebar kemana-mana. Orang-orang dari sekte utama yang masih mengejar orang-orang di paviliun pembantaian Tusen, semua berhenti sebentar dan berbalik untuk melihat ke arah kehampaan. Bayi kecil keluarga Ye. Jian Xie juga menatap pemuda itu, mengerutkan kening dan berkata, aku ingat, namamu Ye Longchen, kan? Kakakmu adalah Ye Longhe. Tampaknya dia juga seorang jenius yang sangat luar biasa di antara generasi muda generasi ini, telah memasuki gerbang rusa. Iya, Ye Longchen mengangguk. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuanling melirik ke arah Ye Longchen, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan hanya kau berani menghentikanku. Jangan katakan itu dirimu, bahkan jika patriark dari keluargamu Ye ada di sini, kamu harus memperlakukan lelaki tua ini dengan hormat. Keluargamu adalah keluarga tersembunyi, dalam hal waktu, itu sebanding dengan 10 sekte super teratas. Keluarga tersembunyi seperti itu tidak takut dengan sekte super di latar belakang. 10 sekte super teratas hanyalah 10 sekte super terkuat di benua Longwu. Faktanya, di seluruh benua Longwu, ada banyak kekuatan besar yang tidak kalah dengan mereka, seperti keluarga Ye, keluarga Ling, dan paviliun Wanbao.
Hanya saja kematian dan luka-luka keluarga Ye baru-baru ini karena urusan 7 wilayah gunung ilahi telah menyebabkan kekuatan keluarga Ye turun tajam, jadi Yuan Ling berani mengatakan itu. Dengan status patriark keluarga Ye, Yuan Ling sebenarnya tidak dianggap sama sekali. Tidak peduli apa, Yuan Ling tidak lebih dari seorang penatua dari sebuah sekte super. Patriark dari keluarga Ye sebanding dengan master tertinggi dari sekte super. Aku di sini untuk membawakanmu kabar baik, ucap Ye Longchen. Kabar baik, Rulin dari pulau raksasa mencibir, keluarga Ye saat ini, aku khawatir kalian semua lumpur bodhisattva yang menyeberangi sungai. Sulit untuk melindungi diri kalian sendiri. Kabar baik apa yang bisa kau berikan kepada kami? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepat katakan, jika Anda punya kentut, cepat keluarkan. Ucap Jian Xie tidak sabar. Ye Longchen tidak berbicara, tetapi membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kunci emas. Ketika mereka melihat kunci ini, mata semua orang menyusut. Apa maksudmu? Ucap Yuan Ling mengerutkan kening. Saya ingin datang ke para senior untuk mengetahui apa ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah kunci untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi, ucap Ye Longchen. Apa yang ingin kamu katakan? Jian Xie mendengus dingin. Aku ingin membukakan 7 wilayah gunung ilahi untuk kalian, ucap Ye Longhe tersenyum. Buka gunung dewa 7 wilayah. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dengan keserakahan yang kuat di mata mereka. Tapi keserakahan ini segera ditekan. Bocah kecil, sejauh yang aku tahu, kunci untuk membuka 7 wilayah gunung dewa adalah ayahmu, kan? Jian Xie mencibir, benda tua itu akan sangat baik. Buka 7 wilayah gunung suci untuk kita. 7 wilayah gunung suci adalah akar dari keluarga Ye. Aku menunggu sekte super untuk meminta ayahmu membukanya, tetapi orang tua itu keras kepala, putus asa aku tidak setuju, biarkan keluarga Ye memilikinya, bisakah kau membukanya untuk kami? Kuncinya ada di tanganku, apalagi yang tidak bisa kalian percayai. Ye Longchen mengerutkan kening dan berkata, hanya ada satu hal untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi, dan itulah kuncinya. Siapapun yang memegang kuncinya dapat membuka 7 wilayah gunung ilahi. Anda memiliki kesempatan untuk memasuki 7 wilayah gunung ilahi, tetapi tidakkah Anda menghargainya? Jian Xie terdiam. Memang, hanya ada satu cara untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi, dan itu adalah kuncinya. Poin ini, siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan di benua Longwu tahu, apalagi sekte super mereka. Namun, 7 wilayah gunung ilahi terlalu berharga bagi keluarga Ye. Ribuan tahun yang lalu, beberapa sekte super bersatu dan ingin memaksa keluarga Ye untuk membuka 7 wilayah gunung ilahi, tetapi patriark keluarga Ye sangat menolak untuk setuju, dan karena kejadian ini, dia bertarung melawan sekte super tersebut. Pada akhirnya, beberapa sekte super lainnya maju, dan Pavilion Wanbao juga berdamai darinya, yang menyebabkan persekutuan dengan keluarga tersembunyi lainnya, dan masalah ini hanya tertunda. Menurut legenda, ada dewa di pegunungan suci dari 7 wilayah tersebut. Bukan dewa yang telah jatuh, tapi dewa sejati yang masih hidup. Misalnya, puncak dewa meteorit dari dewa perang adalah tempat para dewa jatuh, dan di dalamnya berisi semua artefak yang digunakan oleh para dewa. Ini sudah sangat berharga, tapi bagaimanapun juga, ini bukan tandingan dewa sejati. Puluhan ribu tahun yang lalu, benua Longwu disegel, dan Long Sun tidak pernah dilahirkan kembali, dipimpin oleh Kaisar Naga, menyapu dunia. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi tahun itu. Sebelum itu, ratusan pembangkit tenaga puncak alam yang mulia naga telah menerobos kehampaan dan meninggalkan benua Longwu. Dan pembangkit tenaga listrik seperti itu semuanya dianggap sebagai dewa oleh benua Longwu. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Tetapi berita keluar dengan tenang, mengatakan bahwa ada dunia yang lebih besar dan lebih luas di luar benua Longwu. Di dunia itu, ada orang-orang kuat yang dapat menghancurkan planet dengan membalikkan tangan mereka, serta binatang buas yang sebanding dengan benua bela diri naga,
dan bahkan benua bela diri naga, yang selalu dianggap sebagai naga sejati tertinggi. Namun, setelah benua Longwu diblokir, belum lagi itu dipromosikan menjadi dewa, bahkan alam yang mulia naga tidak akan pernah dilahirkan kembali. Semua orang percaya bahwa jika Anda ingin mengetahui semua ini, Anda hanya bisa mendapatkan petunjuk dari dewa-dewa itu, dan di seluruh benua Longwu, satu-satunya tempat di mana dewa dikabarkan adalah 7 wilayah Gunung Dewa. Ini juga alasan mengapa sekte super itu harus bersatu untuk menaklukkan keluarga Ye. Komandan keluarga Ye dari 7 wilayah Gunung Ilahi bisa dikatakan dijaga dengan sangat baik. Saat menghadapi sekte super, dia tidak pernah berjanji untuk membukanya. Mengapa begitu baik saat ini? Tidak hanya Sword Evil, Rulin dari Giant Island, Yuanling dari Yuxu Palace, Taiheng dari God of War Sect, dan lainnya juga ikut bingung. Bicaralah tentang kondisinya, ucap Yuanling tiba-tiba. Elder masih pintar. Ye Longchen tersenyum, dan segera berkata, syaratnya adalah orang-orang yang telah melepaskan Pavilion Tusen dan Suhan, dan segala sesuatu yang terjadi di gerbang pengejaran akan dilupakan. Benar saja, Liang Shaohui seharusnya Suhan, penguasa Pavilion Tusen, kan? Ucap Yuanling. Benar. Ye Longchen mengangguk, memang benar dia membunuh para jenius di sekte Anda, tetapi dibandingkan dengan kesempatan memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi, mereka yang disebut jenius tidak berharga, kan? Yuanling dan yang lainnya tidak berbicara. Karena apa yang dikatakan Ye Longchen tidak salah, jika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi, Anda dapat melihat para dewa, dan menjelajahi rahasia benua Longwu yang tidak diketahui siapapun selama bertahun-tahun. Lupakan masalah Suhan. Kalian semua pasti tahu bagaimana kalian memilih, ucap Ye Longchen lagi. Coba saya lihat, apakah kunci ini benar atau tidak, ucap Jian Xie tiba-tiba. Ye Longchen tersenyum, dan benar-benar melempar kuncinya. Ekspresi Jian Xie sangat gembira sekaligus, dan keserakahan yang baru saja dibenamkan bangkit kembali. Dia bergegas keluar, mengambil kunci dengan telapak tangannya. Wosh! Tapi seseorang lebih cepat darinya, itu Rulin dari Pulau Raksasa. Rulin, kamu bajingan, apa yang kamu rampok? Ekspresi wajah Jian Xie berubah. Harta karun seperti itu, Pulau Raksasa saya akan melihatnya dulu. Rulin tersenyum, telapak tangannya terulur, dan segera mengambil kuncinya. Wosh! Tetapi pada saat ini, teriakan tiba-tiba keluar, dan ruang di sekitar Rulin langsung ditutup. Telapak tangannya masih terulur, dan dia akan mengambil kunci, tetapi sosoknya di penjara, tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menonton. Boom! Sebuah telapak tangan merobek kekosongan dan muncul dari retakan hitam. Telapak tangan ini meraih kunci dan segera menariknya. Orang tua ini ada di sini, apakah kau masih berani bertarung denganku? Ucap Yuanling mendengus dan melihat kunci di tangannya. Jianxi dan Rulin dan yang lainnya terlihat jelek, tetapi mereka tidak berdaya. Yuanling adalah Grand Elder dari Yuxu Palace, dan tingkat kultivasi di ranah Dragon Emperor Realm, sehingga mereka dapat dengan mudah dibunuh. Ketika Yuanling melihat kuncinya, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Dia mengalihkan pandangannya tajam dan menatap Ye Longchen, apakah kamu berani bermain dengan orang tua ini? Tetua yang hebat salah paham. Generasi yang lebih muda tidak bermaksud menipumu, tetapi semua orang tahu bahwa kunci ini terlalu berharga. Jika aku kehilangannya, ayahku akan memakanku hidup-hidup. Ye Longchen tersenyum, dan segera berkata, jadi, meskipun generasi yang lebih muda membawa berita ini, mereka tidak membawa kunci yang asli. Kunci itu hanya ilusi. Lalu kamu mengatakannya sebelumnya, ucap Jian Xie dengan marah. Kunci ilusi ini ditempatkan di sini, apakah Anda masih menggunakan apa yang saya katakan? Para senior semua harus bisa melihatnya, hanya bisa mengatakan bahwa kesempatan untuk memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi terlalu berharga, kan? Ucap Ye Longchen melambaikan tangannya. Jian Xie dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi suram jelas, Ye Longchen memiliki sesuatu dalam kata-katanya dan menyinggung itu,
yang berarti bahwa mereka terlalu rakus dan bahkan tidak bisa mengetahui apakah kuncinya benar atau salah. Walaupun kunci itu ilusi, semua senior dapat melihat bahwa kunci itu sama dengan kunci yang sebenarnya. Hanya setelah kunci yang sebenarnya diperoleh, barulah dapat dibuka. Dengan kata lain, kunci yang sebenarnya memang di tanganku. Ye Longchen berkata lagi, hanya saja terserah Anda apakah Anda ingin memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi. Saya berjanji kepadamu. Yuan Ling berkata langsung, selama istana Yuxuku bisa memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi, maka aku akan melepaskan paviliun Tusen dan Suhan. Hahaha, yang lebih tua adalah yang terpintar. Ye Longchen tersenyum dan memandang Jianxi, Rulin dan yang lainnya, itu hanya seorang jenius yang mati. Di antara sekte super, para jenius tidak memilikinya. Mengapa menyerah untuk bisa dipromosikan menjadi kultivator naga terkuat? Aku juga berjanji padamu. Pedang jahat berkata, seperti yang dikatakan Tetua Agung, selama dia bisa memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi, makam abadi pedang saya akan mengampuni Suhan dan Paviliun Tusen. Aku juga setuju. Rulin juga mengangguk, melihat bahwa sekte super ini telah setuju, gerbang Gunung Cangan dan sekte kelas 1 lainnya, serta banyak sekte kelas 2, juga segera setuju. Identitas mereka tidak tinggi di antara sekte masing-masing, tetapi mereka masih bisa menjadi tuan dari hal-hal penting tersebut. Ini seperti seseorang memberi Anda koin emas dan koin perak. Semua orang tahu bagaimana memilih. Jika Anda kembali ke klan dan memberitahu Anda tentang hal itu, tidak ada yang akan menyalahkannya. Setiap orang adalah yang kuat di setiap sekte, dan mereka mengatakan segalanya, tetapi junior memiliki pengetahuan yang terlalu sedikit, dan yang kuat di klan juga telah memerintahkan mereka. Hanya jaminan lisan dari para senior tidak cukup, ucap Ye Longchen. Lalu apa lagi yang kamu lakukan? Tanya Jianxi mengerutkan kening. Dengan lambaian telapak tangan Ye Longhe, puluhan kertas perkamen segera muncul. Perjanjian kontrak. Ketika mereka melihat perkamen ini, alis Jianxi dan yang lainnya tiba-tiba berkerut lebih dalam. Ya, pesanan kontrak. Ye Longchen tersenyum dan mengangguk, perintah kontrak adalah sumpah paling kuat di benua Longwu. Selama Anda menandatanganinya, junior akan dapat membuka 7 wilayah Gunung Ilahi dengan percaya diri. Kamu punya perhitungan yang bagus. Bagaimana jika aku menunggu perintah kontrak ditandatangani dan Suhan memprovokasiku untuk menunggu? Ucap Rulin bersenandung dingin. Perintah kontrak seperti aturan dunia di benua Longwu, selama ditandatangani, jika dilanggar, benua Longwu akan menghukumnya. Meskipun sekte super ini sangat kuat dan tidak ada duanya di benua Longwu, mereka tidak berani melanggar perintah kontrak. Senior bisa melihat lebih dekat ketentuan perintah kontrak ini. Ye Longchen berkata, di atas telah ditandai dengan jelas. Hanya kali ini, jika Suhan atau Paviliun Tusen memprovokasi Anda lagi di masa depan, Anda juga dapat melakukannya. Jianxi dengan dingin mendengus, melambaikan telapak tangannya, mengambil kontrak dan melihatnya. Hampir sama. Ketika suara itu jatuh, Jianxi menggigit jarinya dan menandatangani namanya di perjanjian kontrak. Meskipun hanya menandatangani namanya, dia mewakili seluruh makam peri pedang. Jantung dunia benua Longwu tidak terlihat, dapat dengan mudah dibedakan, selama mereka memasuki 7 wilayah Sensan. Jika ada orang dari makam pedang abadi melawan Suhan atau Paviliun Tusen, bahkan jika tidak pedang jahat, seluruh makam pedang abadi juga akan dihukum. Setelah Jianxi, semua orang tampaknya takut kehilangan kesempatan ini, dan mereka juga menandatangani nama mereka di perjanjian kontrak satu demi satu. Yuan Ling melambaikan telapak tangannya dan melemparkan perintah kontrak ke Ye Longchen. Terima kasih semua. Ye Longchen mengambil semua perintah kontrak di tangannya, dan setelah membacanya dengan hati-hati satu persatu, dia mengangguk puas. Semut Paviliun Tusen, Anda harus berterima kasih kepada keluarga Ye karena masih hidup kali ini. Tatapan Jianxi menyapu sisa-sisa Paviliun Tusen lagi, dan dia tidak ragu lagi, saat dia mendengus dan berubah menjadi pita dan pergi. Setelah itu,
Yuan Ling dan yang lainnya juga tidak menunda, semua meninggalkan Paviliun Tusen, bersiap untuk memasuki 7 wilayah Gunung Ilahi di masa depan. Setelah mereka pergi, mata Ye Longchen menyapu Paviliun Tusen yang telah menjadi berantakan, serta banyak mayat dan darah yang mengalir ke sungai. Paviliun Tusen, Sekte Jiuliu. Ye Longchen memandang ke langit dan bergumam, "Saudaraku, aku telah melakukan semua yang kamu perintahkan. Jika ayah tahu, dia pasti akan melepaskan kulitku. Kamu adalah saudaraku, aku selalu mengikuti kata-katamu, tapi gunakan kesempatan untuk membuka 7 wilayah Gunung Ilahi untuk menyelamatkan sekte yang tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Melakukan ini, apakah itu benar-benar layak?" Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.